pemasyarakatan. Saya masih mendapatkan keluhan dan laporan baik dari masyarakat maupun aparat penegak hukum terkait masih maraknya pengendalian narkoba. Nah inilah tolong Pak KKP Pemasyarakatan, para KUPT Pemasyarakatan dan yang hadir ataupun yang secara virtual. Apa perlu sih saya sampai minta sama teman-teman TNI sama Polri untuk menjaga lapas atau rutan kita, kecuali memang yang bagi rekan-rekan yang memiliki kerawanan, potensi kerawanan dari penjagaan rutan, rawan ya seperti yang kejadian lari di Papua dan lain sebagainya, itu silakan dihitung, itu wajib itu kepada teman-teman. Tapi apa perlu di lapas-lapas yang situasinya aman, saya minta bantuan pengamanan TNI sama Polri supaya nanti geledah pegawai yang masuk termasuk yang pengunjung. Apa mau seperti itu? Ini saya kembalikan kepada rekan-rekan sendiri, karena sanksinya juga kalau ketemu, sanksinya kepada Kalapas dan Karutan pasti saya copot. Kalau apalagi tidak pernah melakukan razia. Apa perlu seperti itu? Kalau perlu saya akan lakukan. Karena ya tiga-tiganya loh, udah para Kalapas Karutannya udah berusaha untuk menjaga, ini karena keluarga minjemkan HP atau jual HP. Tolonglah, udah. Yang dilarang paling berapa? Saya kan tidak perlu buka-bukaan kan, karena saya masih malu juga kalau buka, makanya saya pakai baju. Ya saya tahu semuanya masih pakai baju, berarti masih tahu malu lah. Ada berapa titik simpang? 42 titik simpang yang ketahuan. Jadi tolonglah teman-teman, saya menghimbau kepada teman-teman, yang saya tahu ini pasti lebih banyak rekan-rekan yang lebih tahu, baik di imigrasi maupun di pemasyarakatan. Yuk kurangi bareng-bareng. Setuju gak? Saya tidak perlu lanjutkan ya yang di pemasyarakatan ya, karena sudah banyak saya ngomong, sudah banyak juga secara langsung kepada Pak Dirjen. Terus kalau yang warga binaan pemasyarakatan yang melakukan, tolong dibuat aturannya itu Pak, dievaluasi kembali Pak. Kalau perlu kepada mereka yang melakukan pelanggaran, jangan cuma ditaruh di ruang isolasi, jangan cuma dimasukkan register app. Kalau perlu sampai cabut itu remisi-remisi yang diberikan, cabut semua, batalkan. Kalau mereka melanggar, batalkan remisi-remisi yang diberikan. Rubah aturannya, tolong rubah aturannya. Tapi kepada mereka yang berprestasi, memberikan prestasi untuk warga binaan yang lain, misalnya membangun BLK, memberikan kontribusi untuk membangun BLK, membangun tempat latihan kerja, membangun tempat usaha yang digunakan untuk pembinaan warga binaan, berikan dia tambahan remisi. Tapi saya minta tolong, orang ngurus remisi jangan, udahlah yang dipatok-patok itu adanya di kuburan. Tolong jangan ada yang matok-matok. Yakinlah kalau napas itu tidak pernah kita minta kepada yang Maha Kuasa dikasih. Yang paling penting di dalam hidup manusia itu cuma napas. Makanya saya kalau disuruh berdoa juga bingung, karena saya nggak pernah minta napas dikasih. Tidak ada yang lebih penting dari napas. Masa cuma itu aja masih matok-matok. Dan saya herannya masih banyak orang yang ragu bahwa yang Maha Kuasa itu memang Maha Kuasa, karena masih banyak yang ngatur yang Maha Kuasa. Siapa yang berani ngatur Pak Wamen? Ada yang berani ngatur Pak Wamen enggak?
Nggak, jangan cerita saya, kalau ngatur saya pasti nggak berani. Ngatur Pak Sekjen aja, Pak Sekjen berani nggak? Nggak berani kan? Tapi kenapa ngatur yang maha kuasa berani? Masih minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Sedangkan napas tidak pernah diminta, kita dikasih. Jadi kalau napas dikasih, saya berulang kali sampaikan, kalau kalian nyari duit di dalam bekerja, tapi bekerja dapat duit wajar ya, karena bekerja mendapat gaji, mendapat remunerasi, mendapat tunjangan-tunjangan lain, itu wajar. Tapi menghitung rezeki dalam pekerjaan itu kurang ajar. Kalau rekan-rekan nyari, kan saya pernah godain tuh, kalau kalian nyari berarti dulu pernah nyimpan. Sekarang terima gaji melalui bank ya. Nah, nyarinya di bank karena naruhnya di sana. Wajar karena naruh simpen gajinya di sana. Kalau nyari tempat lain nggak cocok. Pernah tahu uang sial? Uang yang taruh di dalam songkok gitu, atau di sepatu, kotak-kotak sepatu. Uang apa ini Pak? Uang sial. Kenapa? Ku simpan masih ketahuan. Jadi kalau nyari itu, kalau lupa naruh cari boleh, tapi kalau kita nggak pernah naruh nyari itu, menurut saya nggak pas. Terus kalau ngejar rezeki nggak akan terkejar. Kadang-kadang kalau kenal diteriaki datang itu. Atau kalau kenal, ya karena kenal BRI tempat saya taruh uang ya, atau Mandiri tempat taruh uang, ya pergi aja ke bank itu ngambil di ATM. Ya, saya rasa itu yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Nanti para pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, termasuk mungkin narasumber dari KL yang lain, akan memberikan pembekalan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah menyelenggarakan terselenggaranya acara ini. Kemudian saya tidak bosan-bosan mengingatkan kepada rekan-rekan, tolong kalau rekan-rekan tidak bisa berprestasi, nggak usah buat masalah. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini Senin tanggal 4 Agustus 2025, rapat koordinasi dukungan manajerial Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Baik, terima